Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, dan malam hari ini kita sampai pada poin 7 dari Alamatus Sughra, pertanda kecil yang tidak dinyatakan secara jelas, yaitu di halaman 339. Saya ulangi, poin 7 kitab Ensiklopedia Akhir Zaman halaman 339 dengan subjudul kemaksiatan yang langsung mendatangkan atau mendapatkan balasan yang setimpal di dunia. Allah Ta'ala berkalam, فَهَلْ يَنْزُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. Surat Fatir ayat 43. Ya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa dalam perjalanan hidup umat manusia ada sunnatullah yang berlaku sejak dari dahulu sampai nanti, dan dia tidak bisa berubah. Kemudian dalam surat yang lain Allah Ta'ala berkalam, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadih wa khasira hunalikal kafirun. Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir. Surat Al-Mu'min ayat 85. Jadi senada dengan ayat sebelumnya, hanya saja menegaskan bahwa jika orang-orang yang beriman tapi tidak menjaga keimanannya terlibat di dalam perkara-perkara yang mendatangkan siksa Allah, maka ketika siksa Allah itu sudah datang, sudah tidak berguna lagi imannya. Dan di waktu itulah orang-orang kafir dibinasakan. Kemudian satu ayat lagi Allah berfirman, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Surat Ali Imran ayat 137. Nah, ini ayat-ayat memberikan fondasi pemahaman kepada kita bahwa dalam perjalanan di dunia ini, orang-orang yang melakukan pelanggaran akan aturan Allah pasti akan berakhir dengan menerima siksaan, dan ini jenis pelanggaran yang siksaannya nggak ditunda di akhirat,
tapi didatangkan sejak di dunia. Karena jenis pelanggarannya tidak saja beresiko di akhirat, tapi bahkan di dunia sudah mendatangkan resikonya, siksa Allah. Dan jika ini sudah terjadi, dia sudah menjadi sunnatullah yang nggak bisa dihindari. Dia sudah memang demikian adanya, tidak bisa dihindari. Nah, sekarang kita masuk ke hadisnya. Jadi hadisnya ini menjelaskan apa itu bentuk pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan, kedurhakaan-kedurhakaan yang mendatangkan siksaan tidak perlu menunggu di akhirat, tapi bahkan di dunia. Mari kita lihat. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza betulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna lam tazal fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri kami, kemudian beliau bersabda, Wahai orang-orang muhajirin, ada 5 perkara yang jika kelima perkara itu ditimpakan kepada kalian, maka aku berlindung kepada Allah agar tidak menemui zaman tersebut. Yang pertama, tidaklah perzinahan muncul di tengah suatu kaum sampai-sampai mereka melakukannya secara terang-terangan, melainkan mereka akan ditimpa wabah kolera, demam, serta penyakit yang sebelumnya belum pernah terjadi pada masa-masa pendahulu mereka. Ini kemaksiatan pertama, ya. Jadi kemaksiatan pertama ini kaitannya dengan perzinahan. Sedangkan bentuk siksaannya adalah munculnya aneka penyakit, dan puncaknya ada penyakit yang muncul yang sebelumnya tidak pernah terjadi ya pada masa-masa terdahulu. Itu yang pertama. Walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bisinina wa syiddatil ma'unati wa jawris sultani alaihim. Yang kedua, kemaksiatan kedua, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, melainkan hal itu akan mengakibatkan paceklik, krisis ekonomi, serta penguasa yang zalim. Jadi bentuk kedurhakaan yang kedua, kemaksiatan kedua, berkaitan dengan dimainkannya timbangan dan takaran. Ya. Dan itu mendatangkan bentuk permasalahan siksaan Allah berupa paceklik, krisis ekonomi, bahkan munculnya penguasa yang jauh, yang zalim. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama'i walau lal bahaimu lam yumtaru walam yanqudu ahdallah. Artinya, yang ketiga, apabila mereka enggan membayar zakat, niscaya langit pun tidak akan meneteskan airnya. Artinya hujan tidak akan datang. Andai kata bukan karena binatang-binatang yang bertebaran di muka bumi, niscaya hujan tersebut tidak akan pernah turun. Jadi kalaupun turun hujan, bukan karena Allah menyayangi manusia-manusia yang ada itu yang sudah melakukan pengabaian pelaksanaan pembayaran zakat, tapi karena hewan-hewan yang ada. Karena itulah Allah masih menurunkan hujan, bukan karena manusianya yang sudah maksiat itu. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi
illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim. Yang keempat, apabila perjanjian mereka dengan Allah telah diingkari, niscaya akan didatangkan kepada mereka musuh-musuh dari luar golongan mereka yang akan merampas apa yang ada di tangan mereka. Ini yang keempat. Jadi yang keempat kaitannya dengan mereka mengingkari perjanjian dengan Allah, sehingga siksaannya berupa datangnya musuh dari luar golongan mereka yang merampas apa saja yang ada di tangan mereka. Lalu yang terakhir, yang kelima, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa takhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Yang kelima, dan apabila para pemimpin mereka tidak berhukum kepada kitabullah secara keseluruhan, secara total, tapi mereka memilah dan memilih terhadap apa yang diturunkan Allah sesuai nafsunya, niscaya Allah akan menjadikan kebinasaan bagi mereka di tangan sebagian dari mereka. Nah, jadi ini 5 bentuk pelanggaran, kemaksiatan, kedurhakaan yang dilakukan manusia yang mendatangkan bentuk-bentuk siksaan Allah yang tidak menunggu di akhirat siksaannya, tapi di dunia pun sudah datang siksaannya. Kemudian kita lihat penjelasan Syekh Mubayyad. Seperti yang umum diketahui, di dunia ini berlaku sebab akibat dan hukum Rabbani berlaku dalam kehidupan manusia, sebagaimana juga hukum Rabbani diterapkan berlaku dalam benda fisik lainnya. Hingga sekarang ini, manusia telah mampu menyingkap berbagai rahasia hukum-hukum tersebut yang berlaku dalam materi yang pada kelanjutannya hal ini dapat dipergunakan untuk mempermudah kehidupan mereka. Hal inilah yang pernah dinyatakan Allah dalam kalamnya, innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Surat Al-Baqarah 243. Sayangnya manusia tidak memperhatikan batasan-batasan apa saja yang mengundang turunnya petaka azab kepada mereka. Boleh jadi hal ini disebabkan oleh kebodohan atau sifat zalim, aniaya yang kelewat batas dari mereka, sehingga mereka tidak lagi memperhatikan hubungan mereka dengan Sang Khaliq dan hubungan mereka dengan sesama makhluk. Akibatnya mereka terjerumus dalam jurang larangan. Dan hadis yang di depan tadi telah memperingatkan kepada kita tentang hubungan sebahagian sunnah serta hukum-hukum tersebut yang dapat mengundang hukuman secara spontan berikut berbagai konsekuensinya. Secara rinci, hadis di atas memberikan penjelasan terkait berbagai kemaksiatan lengkap dengan azab-azab tertentu yang bakal diturunkan sesuai dengan karakter maksiat yang dilakukan. Berikut inilah penjelasannya. Ya, jadi hadis ini unik sekali ya. Hadis ini menyebutkan bukan saja kemaksiatan yang mesti dihindari, tetapi jika tidak dihindari, jika dikerjakan, hadis ini langsung menggambarkan konsekuensi berupa siksaan Allah di dunia, bukan di akhirat, ya, di dunia. Dan kita kalau mempelajari hadis ini, kita bisa balik. Kalau ternyata ada di antara siksa-siksa Allah itu kita alami sekarang, jangan-jangan itu buah dari pelanggaran-pelanggaran yang masuk di dalam hadis ini yang kita lakukan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya. Baik, yang pertama, maraknya perbuatan zina. Memperhatikan hadis di atas, perbuatan maksiat pertama kali yang mengundang azab Allah Ta'ala
adalah al-fahishah, yang dalam konteks hadis ini diartikan sebagai perzinahan. Dari redaksi hadis yang berbunyi lam tazhur fi qaumin qat, setidaknya dapat ditarik dua pengertian berikut ini. Pertama, azab yang akan diturunkan adalah akibat dari maraknya fenomena perbuatan zina di tengah masyarakat. Maksudnya, perzinahan telah sampai pada tingkatan yang dianggap lumrah, sehingga masyarakat tidak lagi memandangnya sebagai perbuatan mungkar, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Seandainya ada yang mencoba mengingkarinya, itu pun tidak dilakukan secara sungguh-sungguh dan tidak menghasilkan dampak yang signifikan. Ya, makanya kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, bunyi larangan berzina itu tidak semata-mata la taznu, janganlah kalian berzina. Bahkan lebih jauh daripada itu, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ya, begitu bahasa Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Yang artinya apa? Semua celah mesti ditutup. Jangan dibiarkan ada celah yang terbuka. Itulah sebabnya di dalam syariat kita, hal-hal yang sepertinya tidak langsung berkaitan, itu menjadi cara untuk menghindari mendekati zina. Contohnya apa? Contohnya keharusan menutup aurat. Contohnya keharusan menghindari ikhtilat. Ikhtilat itu artinya suasana kondisi di mana laki perempuan yang bukan mahram bercampur aduk, begitu. Ya, ya. Contohnya lah dalam realitas kehidupan sehari-hari kita sekarang ini, ya ikhtilat itu muncul di banyak tempat, di kereta api, di bus umum, ya kan, di tempat-tempat perbelanjaan, itu dengan mudahnya ditemukan ikhtilat. Ya, termasuk ajaran Islam itu sejak awal sudah menutup celah mendekati zina ini dari hal yang paling awal sekali. Apa itu? Dari ya nazar, dari melihat. Ya, makanya ada yang disebut dengan keharusan ghaddul basar, yang menjaga pandangan mata. Ya, karena dari pandangan mata itulah jatuhnya ke hati. Ya. Dan Islam itu sangat peduli dengan perkara ini. Ya. Makanya tidak bisa seorang perempuan dewasa dengan alasan bahwa loh ini badan saya, rambut saya, apa salahnya kalau saya perlihatkan, gitu. Saya nggak merasa rugi, katanya begitu. Ini urusannya bukan dia tidak merasa rugi, tapi masalahnya masyarakat dipaksa untuk rugi dengan menyaksikan, dengan bisa melihat aurat yang tidak layak dilihat oleh lawan jenisnya, oleh yang bukan mahramnya. Nah, ini perkara ini ya yang tidak difahami. Makanya orang-orang di perempuan-perempuan di barat itu, ketika mereka akhirnya benar-benar paham apa yang melandasi ajaran Islam berkaitan dengan menutup aurat, dengan menjaga pandangan mata, ketika wanita-wanita barat itu akhirnya sadar betapa mulianya aturan-aturan itu, maka ketika mereka masuk Islam, ya, wanita-wanita barat itu, mereka secara langsung mengadop ya cara berpakaian muslimah yang semestinya. Ini sekarang muncul fenomena ini. Dan fenomena inilah yang tidak disukai sama mereka-mereka yang istilahnya garis ekstrim kanannya Eropa, ekstrim kanannya Amerika. Ya, mereka itu menganggap bahwa ini sudah ada apa namanya eh, infiltrasi nilai-nilai, ya apa istilahnya, nilai-nilai terbelakang masa lalu gitu ya, zaman dulu gitu. Ini apa nih kok perempuan menutup dirinya begitu. Padahal justru wanita-wanita barat yang akhirnya dapat hidayah itu, mereka sangat paham dan mereka dengan penuh apa namanya sukacita ya menutup aurat mereka. Mereka merasa bangga dengan memakai memakai jilbab, dengan memakai hijab yang menutup aurat mereka. Ya. Terus yang kedua, azab yang diturunkan akibat perbuatan zina ini akan menimpa secara keseluruhan di mana kemaksiatan ini terjadi. Hal inilah yang dalam redaksi hadis tersebut lafal qaum
dinyatakan dalam bentuk nakirah. Nakirah itu artinya bentuk yang umum ya, sehingga dia tidak hanya mengenai kaum tertentu, tapi seluruh kaum itu terkena efeknya. Dan ini menunjukkan arti umum dan tidak membatasi. Sedangkan redaksi qad digunakan untuk memastikan turunnya azab tersebut ya. Nauzubillah min dzalik. Perhatikanlah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa berbagai hukuman yang diakibatkan oleh tersebar luasnya perzinahan di tengah masyarakat adalah wabah kolera, demam, serta berbagai penyakit baru yang sebelumnya tidak dikenal oleh manusia. Sebagaimana manusia telah menganiaya dirinya sendiri dari sisi ruhaninya dengan melakukan ta'un ruh atau zina, maka sebagai bentuk balasan baginya yang sesuai adalah jasadnya pun akan menderita penyakit kolera dan demam. Meskipun sekarang ini manusia telah menemukan obat yang mampu menyembuhkan penyakit kolera, sedangkan pada saat yang sama berbagai propaganda dunia keilmuan yang menyatakan bahwa tidak ada suatu penyakit pun yang tidak dapat mereka sembuhkan, maka hendaknya mereka yang telah berbuat zalim tersebut juga tahu bahwa orang-orang zalim di antara mereka akan ditimpa akibat buruk dari usahanya dan mereka pun tidak dapat melepaskan diri. Ini sumbernya dari surat Az-Zumar ayat 51. Selama mereka telah dinas oleh Allah, selama itu pula mereka tidak dapat melepaskan diri dari azab yang ditimpakan kepada mereka di muka bumi sedikit pun. Maka sebagai ganti wabah kolera, didatangkanlah dari sisi pencipta mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu penyakit yang belum pernah menghinggapi orang-orang sebelum mereka, serta belum berhasil terdeteksi sedikit pun rahasia-rahasianya, penyakit yang mengubah tubuh-tubuh mereka menjadi api sebelum merasakan panasnya api jahanam. Ya, na'udzubillah min dzalik. Bukti yang paling nyata untuk saat ini adalah tersebarnya satu jenis penyakit genital, penyakit berkaitan dengan kelamin, yang sulit terdeteksi, serta apa yang sekarang terkenal dengan wabah AIDS. Ya. AIDS itu Acquired Immunity Deficiency Syndrome. Jadi sindrom menghilangnya kekebalan tubuh. Jadi orang-orang yang sudah terlibat dalam perzinahan, apalagi kalau sudah perzinahannya itu sampai ke tingkat yang benar-benar melampaui batas, ya, ya semua perzinahan pada dasarnya melampaui batas. Tapi perzinahan yang melampaui batas itu, kalau dalam bahasa Al-Quran itu maksudnya adalah seseorang jenis kelamin tertentu berhubungan zina dengan yang jenis kelamin sama dengan dirinya. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan ya. Maka itu potensial sekali mendatangkan azab Allah berupa wabah AIDS tadi. Hilangnya kekebalan tubuh ya. Nah, AIDS ini telah menggemparkan banyak pakar di seluruh dunia. Dan yang lebih menggemparkan lagi, penyakit terakhir ini justru menyerang sistem imunitas tubuh manusia yang merupakan nikmat yang paling agung yang diberikan kepada manusia. Ya, jadi kalau orang itu sudah kehilangan kekebalan tubuh, Pak, dengan penyakit sederhana saja, dia bisa sakit yang sampai mendatangkan kematian. Karena apa? Karena dia sedikit saja kena penyakit, maka penyakit itu akan menggerogoti tubuhnya tanpa tubuhnya punya kemampuan melawannya. Karena sudah nggak punya kekebalan diri di dalam tubuhnya. Ya, padahal kekebalan diri itu sesuatu yang Allah ciptakan dalam diri manusia ya, sebagai bentuk karunia dari Allah untuk menghadapi aneka penyakit. Nah, azab ini sangat sesuai sekali dengan dosanya perbuatan zina yang telah menyerang sistem kekebalan satu masyarakat, merapuhkan sendi-sendinya, dan mencerabut berbagai jaring pertahanannya. Adalah hal yang wajar jika sebuah balasan akan diterima sesuai amal yang dilakukan. Jadi amal yang dilakukan zina
balasannya hilangnya kekebalan tubuh ya pada diri masyarakat itu ya. Allah Ta'ala berkalam, man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Barang siapa mengerjakan amal saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menzolimi, menganiaya hamba-hambanya. Ya. Baik, itu kemaksiatan pertama. Kemaksiatan yang kedua, mengurangi takaran dan timbangan. Kejahatan ini termasuk salah satu kejahatan terbesar yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib alaihi salam, yang oleh karena kekufuran serta kejahatan mereka, Allah kirimkan azab kepada mereka. Letak betapa bahayanya kejahatan ini tergantung pada pengambilan harta milik orang lain secara batil dan tidak disadari oleh yang bersangkutan. Inilah bentuk kezaliman yang paling menyakitkan korbannya serta paling melalaikan pelakunya. Jadi ini bentuk kezaliman yang bagi orang-orang yang terkena dampaknya jadi korbannya ya itu sangat menyakitkan. Sementara bagi pelakunya dia sangat melalaikan. Tujuan orang-orang yang melakukan perbuatan ini adalah mereka ingin menambah kekayaan dan bermewah-mewah, sedangkan pada saat yang sama dia telah berbuat zalim dengan mengurangi bagian yang harus diterima oleh orang lain. Maka dari itu sudah sewajarnya jika perbuatan nista ini akan mengundang azab-azab yang sesuai dengan karakter kejahatan tersebut. Antara lain, pertama, kekurangan pangan atau paceklik, atau setidaknya hujan yang menghilangkan berbagai barokah di muka bumi. Dengan adanya wabah ini, orang-orang yang biasa mengurangi takaran tidak menemukan lagi sesuatu yang mencukupi mereka. Bahkan mereka juga tidak lagi menemukan sesuatu yang menyenangkan mereka, yaitu berbagai hasil bumi yang dapat mereka jual dengan tetap mengurangi timbangannya. Sebab kerakusan mereka terhadap sesuatu yang sedikit inilah yang telah menyelenyapkan keberkahan yang melimpah. Allah Ta'ala berfirman, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Demikianlah kami beri balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Jadi orang-orang ini yang mempermainkan takaran dan timbangan ini, mereka melakukan dua kejahatan pada dasarnya. Pertama, mereka mengambil sesuatu yang sebenarnya tidak perlu mereka ambil karena mereka sudah cukup, tapi mereka ambil, dan sesuatu yang mereka ambil itu adalah hak orang lain, sehingga orang lain jadi teraniaya dikarenakan perilaku mereka yang mempermainkan takaran dan timbangan ya. Kalau dalam dunia sekarang ya kita tahu ada kalangan tertentu di masyarakat ini yang mereka itu karena posisinya mereka bisa mengambil peluang-peluang harta yang mestinya milik masyarakat, tapi mereka ambil karena mereka punya aksesnya ya. Ini yang jadi masalah ya. Dan orang-orang ini ketika mengerjakannya, karena Allah sudah cabut keberkahan harta mereka, mereka itu nggak kenal lelah untuk berhenti. Karena apa? Ya karena kalau sudah dicabut keberkahannya, sekalipun banyak yang dia dapatkan, dia selalu merasa kurang terus. Nah, ketika kurang, dia ambil lagi, dia ambil. Padahal saat itu juga dia sedang mengambil hak orang banyak. Begitu. Ini yang terjadi. Ya. Dan ini yang kita sayangkan justru terjadi pada kalangan yang di tengah masyarakat dipahami sebagai orang-orang yang mengambil menentukan kebijakan, policy, orang-orang yang punya otoritas, yang punya jabatan, ya. Jadi mereka-mereka ini orang-orang yang tenggelam, terus tenggelam di dalam
kedoyanan mereka melakukan hal itu, ya, dan mereka selalu dibisikkan oleh setan dengan mengatakan, ah, kamu nggak usah terlalu khawatir, kamu belum apa-apa, si Anu lebih hebat lagi dari kamu. Terus saja begitu. Makanya nggak berhenti-berhenti, mereka merasa perlu untuk mengambil lagi, terus mengambil apa yang menjadi hak orang lain. Itu pertama. Yang kedua, efek dari mengurangi takaran dan timbangan, muncullah azab berupa ekonomi yang sulit, krisis ekonomi. Krisis ini diartikan dengan krisis umum yang meliputi inflasi dan tingginya pajak yang dipungut dari berbagai komoditas, meningkatnya biaya transportasi, serta berbagai kondisi sulit yang dihadapi oleh rakyat yang tidak seorang pun terlewati, serta tidak seorang pun mampu melepaskan diri darinya. Sehingga untuk mendapatkan sebuah hasil yang tidak seberapa, seseorang harus mengeluarkan usaha yang sangat besar. Allah Ta'ala berkalam, "Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida." Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Ya, jadi masyarakat itu sudah menjadi semacam perumpamannya, sudah menjadi tanah yang merana gitu ya. Jadi sekalipun istilahnya banting tulang, ya, peras keringat gitu ya, ya segitu-segitu aja dapatnya gitu. Karena sudah menjadi sebuah problem sistemik, ya, sistemnya sudah rusak gitu. Kemudian mereka-mereka yang punya posisi otoritas merasa bahwa satu-satunya jalan yang paling praktis apa? Peras lagi dari rakyatnya, yaitu dengan pajak gitu. Ya, karena memang itu ciri masyarakat yang sudah tidak mengikuti ketentuan Allah, ya masyarakat itu cuma berpikirnya bagaimana cara yang paling gampang, ya. Padahal masyarakat secara umum sudah kesulitan hidupnya. Kemudian yang ketiga, penguasa yang zalim serta aniaya kepada rakyatnya. Nah, ini otomatis. Jadi efek dari mengurangi takaran dan timbangan, bukan saja muncul apa namanya paceklik, bukan saja muncul krisis ekonomi, tapi muncullah penguasa zalim, ya, yang aniaya kepada rakyatnya. Fenomena ini ditunjukkan dengan pemungutan pajak yang menekan rakyat, penyitaan serta penggusuran tanpa adanya kompensasi. Mayoritas korbannya memang para pedagang. Penggusuran serta penyitaan dilakukan dengan kekerasan dan menggunakan aparat yang sangat berlebihan jumlahnya serta bengis-bengis, ya. Musibah ini sangat sesuai dengan maksiat yang telah mereka lakukan. Jika orang-orang yang terbiasa mengurangi takaran serta timbangan ini memakan harta orang lain dengan cara batil dan mereka pun dapat memperbanyak hartanya, maka mereka mendapati di atas mereka juga terdapat orang-orang yang lebih zalim lagi yang akan mengambil harta mereka secara paksa di bawah tatapan mata mereka tanpa mampu untuk mencegahnya. Kemanapun mereka pergi, niscaya kezaliman yang sama akan mereka terima juga. Jadi dia bertingkat-tingkat gitu. Dia bertingkat-tingkat. Makanya di dalam Al-Quran sering kita temui istilah yang digunakan Allah menggambarkan pembelahan di tengah masyarakat. Ada yang disebut dengan alladzina istakbaru dan dengan alladzina studaifu. Kalangan orang-orang yang menyombongkan diri, dan alladzina studaifu, kalangan orang-orang yang teraniaya, terzalimi, begitu. Selalu seperti itu. Belahannya langsung muncul seperti itu. Ya. Kita ambil contoh lah surat Ibrahim. Surat 14 ayat 20. 21, maaf. Wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah Ta'ala. Lalu orang-orang yang lemah, alladzina ad-du'afa, ya, orang-orang yang lemah, akan berkata lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang sombong.
Ya, jadi orang-orang yang lemah itu menggambarkan rakyat kebanyakan. Sedangkan orang yang sombong itu menggambarkan penguasa kebanyakan. Ya, karena memang yang potensial menjadi sombong itu penguasa. Sementara yang potensial jadi lemah tuh rakyat kebanyakan. Gitu. Jadi dikatakan oleh orang-orang yang lemah ini berkata kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu tuh di dunia, kami ini pengikut-pengikut kalian. Maka dapatkah kalian menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Ya. Jadi ini sama-sama sudah melihat azab Allah di depan mereka. Neraka ini sudah di apa namanya? Dipaparkan di depan mereka. Apa jawaban orang-orang yang apa namanya? Yang menyombongkan diri ini? Qalu law hadanallahu lahadainakum. Mereka orang-orang yang menyombongkan diri itu menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian. Maksudnya, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, kapan? Sewaktu di dunia, ya kan? Sewaktu di dunia mereka nggak ngikutin petunjuk Allah. Seandainya kami dulu di dunia dapat petunjuk dari Allah, ya kami bakal ngasih petunjuk sama kalian. Cuma kami dulu nggak ngikutin petunjuk Allah. Nah kalian ngikut sama kami, gitu. Jadi siapa yang salah di sini? Ya salah kalian sendiri, gitu. Ya kan? Makanya di dalam urusan ini kita umat Islam ini diajarkan bahwa yang namanya mentaati pihak yang sering menyombongkan diri ini, ya, kita harus bertanya, ini pemimpin apa pemimpin gitu? Ini pemimpin yang mendapat petunjuk Allah atau tidak? Kalau dia mendapat petunjuk Allah kita ikuti, tapi kalau enggak ya maaf, ngapain kita ikutin? Gitu. Karena tugas kita adalah mengikuti petunjuk Allah. Dan siapapun yang mengikuti petunjuk Allah. Tapi kalau orang nggak mengikuti petunjuk Allah, sekalipun ratusan juta orang dia pemimpin kami, mengatakan dia pemimpin kami, ya ngapain kita ikutin? Kalau dia nggak ngikutin petunjuk Allah. Karena dia sendiri nanti akan ngomong di akhirat nanti. Seandainya dulu kami dapat petunjuk, pasti kami ngasih petunjuk sama kalian. Ya sekarang mereka nggak mau udah ngomong begitu. Gitu. Nggak mau mereka mengakui kalau mereka nggak ngikutin petunjuk. Gitu. Mereka dengan segala kesombongannya menyatakan ikuti kami akan jamin hidup kalian, ya, dengan segala kebohongan-kebohongan mereka. Yang lebih menyakitkan selanjutnya apa kata mereka? Sawaun alaina ajzi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama saja bagi kita. Kita tuh maksudnya ya kami, orang-orang yang menyombongkan diri, penguasa maupun kalian orang-orang yang lemah, rakyat kebanyakan, sama aja bagi kami. Apakah kita mau mengeluh atau mau bersabar? Kita nggak punya tempat untuk melarikan diri dari azab yang sudah di depan mata ini. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya saudaraku rahimakumullah, kalau kita bicara ulil amri, kita harus bicara menurut kacamata Al-Quran, bukan ulil amri menurut selera. Ini ulil amri, kita wajib taati loh, yang benar aja. Kalau ulil amrinya nggak taat pada Allah dan Rasulnya, ngapain kita taat? Atau yang dikatakan ulil amri. Ya, ini kan dikatakan ulil amri. Tapi yang mengatakan sebenarnya ulil amri itu siapa? Siapa? Allah. Sedangkan Allah jelas-jelas di surat An-Nisa ketika menyebutkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ada lanjutannya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dan jika kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, kembalikan urusannya kepada Allah Al-Quran dan kepada Rasul As-Sunnah jika kalian iman pada Allah dan hari akhir. Artinya, itulah ulil amri. Ulil amri itu pihak yang menyelesaikan semua perkara, nggak nengok kemana-mana kecuali kepada petunjuk Allah dan petunjuk Rasul. Tapi kalau dia nengok kepada selain petunjuk Allah, petunjuk Rasul, ya maaf. Mungkin ulil amri, tapi bukan ulil amri minkum dari kalangan kalian orang beriman, tapi ulil amri minhum dari kalangan orang kafir. Begitu. Ya karena apa? Nggak ngikutin petunjuk. Jangan kita nggak mau ngikutin pihak yang nggak ngikutin petunjuk Allah. Ya. Janji kita bukan dengan dia, janji kita dengan Allah. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Hadis ini memang panjang, kita belum selesai. Karenanya kita cukupkan untuk hari ini. Sekian dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.